Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpau atau hungpau itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak. Ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan enggak banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya enggak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diaken, diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya, istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus Roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita ya, mesti punya hati, punya kepala dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati tapi punya kepala dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Untuk kita boleh memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kita. Kita percaya bahwa setiap masalah tidak menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Mari persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada.
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan hari ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk negeri kami. Berkati bangsa kami. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan. Mulai presiden, wakil presiden sampai pemerintahan yang ada di daerah. Berikan roh yang takut akan Tuhan bagi setiap mereka. Kami khususnya berdoa Tuhan untuk para dokter yang ada, para tim medis yang ada, para tenaga kesehatan yang ada, yang hari-hari ini mereka berjuang untuk memerangi virus corona ini Tuhan. Kami berdoa kiranya mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Engkau memberikan hikmat-Mu bagi mereka, sehingga mereka dimampukan Tuhan untuk menangani setiap kasus yang ada. Kami percaya Tuhan, mereka diberikan hikmat daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang ada di negeri ini, yang ada di bangsa ini, bahkan yang ada di kota ini, mereka yang saat ini masih sakit mengalami virus corona Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Bila mereka boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka, melalui peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya Kau akan nyatakan pribadi-Mu bagi mereka. Mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami, kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mau memuji Engkau, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, we see how great is our God! How great is
pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyian pujian bagimu. Nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai bagi Dia yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Hanya namamu yang layak dipuji Tuhan. Hanya namamu yang layak ditinggikan. Hanya namamu yang layak diagungkan. Hanya namamu yang layak dimasyurkan tinggi. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kiranya apa yang menjadi isi hati-Mu Kau sampaikan kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi setiap kami siapkan hati kami. Kami mau ditaburi oleh firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Selamat memasuki di bulan yang baru, di bulan Agustus. Bulan ini tentu menjadi bulan yang istimewa sebab di dalamnya kita juga nanti akan merayakan kemerdekaan bangsa dan negara tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Haleluya. Baik Bapak Ibu, memasuki bulan yang baru ini di bulan Agustus, kita juga akan masuk dalam satu tema yang baru, yaitu mengenai mature atau kedewasaan. Saudara yang kasih Tuhan, banyak kita sudah mendengar tentang firman Tuhan yang mengajarkan atau memberitahukan tentang kedewasaan. Mari kita akan kembali melihat apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang-orang percaya. Tentunya saudara, Bapak Ibu dan semuanya, ketika kita punya anak yang masih kecil kemudian mereka tetap kecil saja, kita tidak akan senang. Kita terus berharap dan juga menopang, memberikan mereka makanan, segala sesuatu yang bisa membuat mereka bertumbuh di dalam jasmani mereka. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa ini harapan juga daripada Tuhan kepada kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Bahwa kita juga harus menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Orang-orang yang memang bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, saya pernah katakan bahwa jangan puas hanya menjadi jemaat saja. Tapi lebih lagi saudara bertumbuh melayani. Dan perlu saudara dan saya ingat bahwa melayani itu bukan hanya soal di mimbar saja. Amin. Tapi di mana saudara berada, baik dalam pekerjaan, dalam dunia marketplace saudara, dimanapun saudara-saudara bisa melayani dalam bentuk apapun. Amin. Baik, kita akan baca dulu ayatnya terlebih dahulu di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah
kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin saudara bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Dan saya selidiki arti kata dewasa di sana atau kedewasaan di sana adalah dalam bahasa Yunaninya itu ener, yang berarti man, sir atau husband. Saudara yang kasih Tuhan, kata ini mengandung makna yang sangat dalam. Ya, jadi ketika seorang mau disebut dewasa, dia harus menjadi satu pribadi yang kuat, bukan hanya jasmaninya saja yang memenuhi syarat kedewasaan, tetapi juga rohaninya, mentalnya, moralnya, sikapnya, tingkahnya, saudara. Karena orang-orang yang sudah dewasa itu adalah disebut orang yang siap untuk menjadi juga seorang suami, saudara. Haleluya. Saya percaya ketika kita mendengar atau melihat orang yang mau menikah, saudara, maka harapan kita ketika mereka atau seorang anak muda yang menikah, maka kita harapkan supaya dia menjadi pribadi yang dewasa, yaitu bisa mengurus rumah tangga, bekerja dengan baik, dan kemudian bisa menafkahi keluarga dengan baik juga. Itulah kedewasaan yang Tuhan mau. Jadi kedewasaan di sini bukan berbicara tentang hanya umur saja, saudara, tetapi lebih daripada itu. Haleluya. Baik saudara, kita lanjut, kita baca selanjutnya di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Perhatikan di sana, kita akan baca sama-sama ayat ini 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab hari ini memberikan tuntunan yang jelas bagaimana kedewasaan yang dimaksud menurut Alkitab. Di sini dicatat jelas saudara bahwa kita bukan lagi anak-anak. Kita bukan lagi orang-orang yang seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang palsu yang menyesatkan, di mana saudara itu akan membawa kepada kita kebinasaan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau dalam kedewasaan ini juga kita mengerti bagaimana orang yang dewasa itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu atau sesat yang lainnya. Dan selanjutnya dalam ayat 15 di sana dikatakan bahwa berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada firman Tuhan, dan selanjutnya saudara bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dalam firman Tuhan yang senantiasa kita pelajari dari waktu ke waktu, saya percaya saudara bahwa pertumbuhan kedewasaan kita itu cuma satu, diarahkan bertumbuh ke arah Kristus seperti Yesus Kristus. Bagaimana Yesus saudara memulai pelayanannya, bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang saudara yang membenci Dia, bagaimana Yesus juga menahan, kuat menanggung penderitaan, bagaimana Yesus dalam kesabarannya, bagaimana juga Yesus saudara bersikap, bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Dan saya yakin saudara pengikut-pengikut Yesus, rasul, 12 rasul itu saudara begitu kagum melihat pribadi Yesus, yaitu pribadi yang dewasa. Nah, Tuhan mau kita menjadi pribadi seperti Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ayo hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana ciri daripada seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, seorang yang sudah matang, seorang yang siap untuk menjadi mempelai Kristus. Sebab saya pernah juga katakan begini saudara, orang-orang yang siap menjadi mempelai Kristus adalah orang-orang yang dewasa. Sebab nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka Tuhan akan menjemput mempelainya, yaitu orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kita sebagai mempelai wanita dan Yesus sebagai mempelai prianya. Tidak mungkin saudara
mempelai pria akan menjemput anak-anak, orang yang belum siap menikah, orang yang belum matang untuk mengatur segala sesuatu. Nah, hari ini kita akan melihat dan mengkoreksi diri kita masing-masing, termasuk saya juga. Apakah kita sudah dewasa di dalam Tuhan? Kita lihat yang pertama, yaitu orang yang dewasa memiliki pola pikir yang dewasa. Wow, saudara, Tuhan mau kita memiliki pola pikir bukan seperti kanak-kanak. Tadi disebut saudara bahwa orang yang punya pola pikir seperti anak-anak mudah diombang-ambingkan, mudah dipengaruhi, mudah digoyangkan imannya. Dan itu dimulai daripada pikiran kita. Tahukah saudara bahwa peperangan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, peperangan itu dimulai dari pikiran kita. Kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 2. Kita akan baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bahasa Yunaninya berubahlah itu diterjemahkan metamorpho atau to change into another form. Saudara lihat bagaimana sirkulasi daripada kupu-kupu saudara. Dari telur ke pompong kemudian menjadi ulat dan selanjutnya menjadi kupu-kupu. Saudara yang kasih Tuhan, dari gambar ini saudara lihat bagaimana perubahan bentuk terjadi saudara. Dan ini perubahan ini disebut dengan metamorpho. Kita kenal dengan istilah dalam dunia biologi, kalau saudara pernah belajar, adalah metamorfosis. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita berubah, tidak seperti yang dahulu lagi. Pola pikir kita tidak seperti dunia lagi. Pola pikir kita sudah menjadi pola pikir yang dewasa di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sebab begini saudara, bahwa ketika saudara dan saya sudah bisa mengalahkan pola pikir duniawi kita, maka selanjutnya saudara, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita juga akan mudah untuk menerima firman Tuhan. Sebab begini, ketika firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, maka yang paling menentang, yang paling pertama itu adalah mindset kita atau pola pikir kita. Firman Tuhan berkata begini saudara, kalau engkau mau diberkati, banyak-banyaklah menabur. Tapi dunia katakan yang saudara dan saya sering dengar dan pelajari mungkin sejak SD, SMP, SMA dan diajarkan mungkin sampai hari ini. Kalau engkau mau menjadi kaya, maka engkau hemat, sebab hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab berkata berbeda. Dan ketika firman Tuhan masuk dalam kehidupan kita, maka terjadilah peperangan di dalam pikiran kita. Nah saudara, Tuhan mau saudara kita memakai pikiran Kristus. Haleluya. Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Saudara jelas, saudara Rasul Paulus ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia banyak dipengaruhi oleh pola pikir atau filosofi pengajaran duniawi yang begitu kuat mempengaruhi kehidupannya saudara. Tapi sejak dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi saudara? Dia mengajak kepada kita semuanya sebagai orang-orang percaya untuk mencari perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Yaitu perkara yang ada di sorga, yang berbicara tentang kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang harus kita cari saudara. Dan saudara tahukah bahwa di dalam pengajaran atau visi daripada GBI Rock, yaitu to be representative of Christ Kingdom, yaitu menjadi perwakilan kerajaan Kristus. Artinya begini saudara, apa yang ada di sorga kita bawa ke bumi. Untuk itu sebagai orang percaya saudara, kita harus mencari perkara-perkara yang ada di atas.
yaitu yang ada di sorga, yang ada dalam kerajaan sorga. Untuk saudara dan saya hadirkan di muka bumi ini. Sehingga saudara, kita bisa mempengaruhi orang lain, kita juga bisa memberkati orang lain, kita bisa memberitahukan kepada orang lain bagaimana saudara hidup di dalam kebenaran. Tuhan mau saudara mulailah di dalam pikiran kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara yang ada di dalam firman Tuhan. Perkara-perkara yang bukan duniawi lagi saudara. Dunia sekarang saudara sedang mengajar begitu banyak hal saudara. Hal-hal yang menyenangkan jasmani. Hal-hal saudara yang mengutamakan materi. Yang memiliki pola pikir yang jauh berbeda dari firman Tuhan. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk membagikan kasih. Untuk saudara dan saya melakukan kebenaran. Untuk saudara dan saya saudara bersikap juga sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Tuhan mau saudara kita memikirkan ini terlebih dahulu. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin semakin banyak saudara membaca, merenungkan firman Tuhan dan terus mengupayakan atau belajar dengan tidak jemu-jemu untuk melakukan firman Tuhan, maka semakin besarlah pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan. Makanya saudara, hal-hal yang kita tonton hari ini, hal-hal yang kita baca hari ini akan sangat menentukan apa yang ada dalam pikiran kita. Hari-hari ini saudara, Tuhan mau kita lebih banyak lagi membaca firman Tuhan, lebih banyak lagi saudara merenungkan firman Tuhan dan mulai menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya yakin saudara, ketika semakin banyak kita baca firman Tuhan, maka kita akan bisa menggeser filosofi atau falsafah dunia, ajaran-ajaran dunia yang sudah mungkin kita terima dahulu untuk digantikan di dalam pikiran kita tentang firman Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya juga saudara, kita akan terus dikuatkan di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, itu yang pertama, bagaimana ciri daripada seorang yang dewasa, yaitu pola pikir yang dewasa. Dan yang kedua, cirinya yang kedua begini saudara, memiliki karakter yang dewasa. Kita lihat dulu saudara, dasar daripada apa yang saya bagikan hari ini, karakter yang dewasa. Sebab begini, di dalam Matius pasal 13 sampai yang ke-16, di sana dikatakan begini saudara, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini berbicara begini saudara, kita adalah garam dan juga terang dunia. Sebagai garam saudara, maka kita bisa mengasinkan dunia ini, bisa memberikan rasa istimewa kepada dunia ini. Demikian juga sebagai terang, kita bisa menerangi dunia ini. Dan firman Tuhan katakan bahwa ketika kita menjadi terang, tidak mungkin saudara terang itu diletakkan di bawah gantang. Harus dimunculkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Yang muncul ke permukaan sebagai orang percaya itu adalah karakter kita. Yang setuju katakan amin. Makanya begini saudara, orang akan menilai kehidupan kita. Apakah kita dewasa atau tidak? Apakah kita sebagai orang percaya mengalami perubahan atau tidak, itu dilihat dari karakternya. Saudara yang kasih Tuhan, karakter ini sangat penting. Bagaimana saya rindu begini saudara, dulu yang kita pemarah menjadi orang yang murah hati. Amin. Dulu yang tidak sabar menjadi orang yang penyabar saudara. Dulu orang yang temperamental saudara, menjadi orang yang bisa menguasai diri saudara.
Ini berbicara tentang karakter kehidupan kita. Dulu saudara kalau kita menghadapi persoalan, ujian, pencobaan, kita suka ngomel. Tapi saudara, ketika kita hari ini sebagai orang percaya saudara, berhadapan dengan ujian, pencobaan, dan seterusnya saudara, kita justru saudara bisa mengucapkan berkat. Wow, itu luar biasa sekali. Dan inilah yang disebut sebagai karakter yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi anak-anak saudara. Makanya saudara, saya pernah juga katakan di sini bahwa ketika kita mudah untuk ngambek, ya, maka saudara itu kampungan. Haleluya. Sebab saya percaya saudara, orang yang dewasa tidak mudah ngambek. Amin. Tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Dia tahan saudara. Dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kuat. Saudara yang kasih Tuhan, ayo tinggalkan sifat kanak-kanak kita. Jadilah orang-orang yang memiliki karakter yang dewasa. Saudara, selanjutnya kita lihat bagaimana karakter itu saudara. Pengertian dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan begini saudara. Sifat, watak, dan tabiat yaitu tindakan kita, yaitu apa yang sering nampak di permukaan. Wow, saudara, ketika kita menjadi orang dewasa, maka sesuai dengan pertumbuhan tentu usia kita harus benar-benar menunjukkan, jangan sampai begini saudara, bahwa ketika kita menjadi orang percaya, wah dia sudah lama menjadi orang Kristen, sudah lama jadi orang percaya, sudah dibaptis, bertobat, bisa bahasa roh lagi saudara. Tapi karakternya tidak pernah dewasa, masih kanak-kanak, masih suka ngambek, masih suka kecewa, masih suka saudara untuk membalas dan seterusnya saudara. Bahkan saudara ini sekarang banyak terlihat, banyak orang saudara tidak sadar bahwa apa yang ditulis di media sosial itu menunjukkan karakternya juga saudara. Haleluya. Begitu hadapi masalah kemudian ditulis saudara di Facebook, Instagram, lagi stres. Haleluya. Ada ujian, ada pencobaan saudara, ditunjukkan bagaimana kemarahannya melalui tulisan-tulisannya. Membalas dengan menyindir melalui Facebook dan media sosial lainnya saudara. Ini karakter orang yang tidak dewasa. Saudara, kalau saudara saya lihat bagaimana anak-anak saudara. Anak-anak itu tentu kalau dia hadapi sesuatu bisa saja secara spontan dia lakukan, dia bisa membalas. Tapi memang cepat selesai saudara. Tapi bahayanya begini kalau kita sudah dewasa saudara. Kita membalas dan kita masih sakit hati. Nah Tuhan mau saudara, kita benar-benar menunjukkan orang yang dewasa di dalam Tuhan. Baik dalam perkataan kita, dalam tindakan kita. Nah seorang peneliti mengatakan begini saudara, namanya G.R. Miller. Dia katakan begini saudara, satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman orang mati bersama orang-orang yang berkabung dan menolak untuk dikubur itu adalah karakter manusia. Wow, karakter seorang manusia hidup lebih lama darinya. Karakter tidak pernah dapat dikubur. Saudara, ketika seseorang semuanya pasti meninggal dunia. Kalau pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama atau karakter yang masih diingat. Karakter ini G.R. Miller mengatakan begini, tidak akan bisa dikubur. Itu akan diingat oleh orang-orang. Makanya saudara, ayo hari ini sebagai orang percaya, perlihatkanlah kepada dunia ini karaktermu yang sudah diubahkan menjadi karakter seperti Yesus Kristus. Bagaimana Yesus ketika dihina, dianiaya, dia katakan begini saudara, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ketika ada orang yang menampar pipi kananmu, Tuhan katakan begini, berikan pipi kirimu. Wow, saudara, ini luar biasa sekali. Orang-orang yang hidup
dalam karakter yang benar saudara, maka dia akan menjadi orang-orang yang dikenang oleh orang-orang sekelilingnya sepanjang hidupnya. Walaupun dia sudah mati. Haleluya. Dan saya rindu itu adalah saudara dan saya. Bagaimana hari ini saudara juga mengalami perubahan dalam hal karakter. Dan saya banyak melihat saudara, orang-orang yang berubah, yang dijamah oleh Tuhan, yang sudah mulai bertumbuh dewasa, sekalipun harus berdarah-darah, sekalipun saudara harus terseok-seok dan tertati-tati. Memang tidak mudah saudara. Pak, siapa bilang Pak mudah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan? Siapa bilang mudah? Memang tidak mudah saudara. Tetapi kalau saudara dan saya menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya, maka Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan. Amin. Tuhanlah yang akan memampukan saudara. Ingat saudara, hari ini kita terus berserah kepada Tuhan. Begitu banyak mungkin peristiwa yang menekan kita, begitu banyak hal-hal yang terjadi yang menyakitkan hidup kita saudara. Kita difitnah, kita diremehkan, tidak dianggap, mungkin dipandang sebelah mata, mungkin juga tidak dipandang saudara. Tapi kita tunjukkan karakter yang luar biasa saudara. Saya melihat pribadi daripada Daud luar biasa sekali saudara. Gambar dirinya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Dia pernah katakan begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhanlah yang tetap hadir mendampingi kehidupannya saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ayo hari ini apapun yang terjadi, kita harus terus saudara menunjukkan karakter yang luar biasa. Karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, orang yang dewasa saudara pasti kuat dan sabar menghadapi masa-masa sulit. Bagaimana saudara dan saya sekarang sedang diuji kedewasaannya dalam masa-masa akademi corona. Tentu banyak persoalan akan muncul saudara. Persoalan corona ini akan berdampak luas baik dalam rumah tangga. Ya mungkin saudara akan berhadapan dengan situasi ekonomi rumah tangga dan bagaimana saudara dan saya menyikapi semuanya itu. Pendapatan mulai menurun, semuanya saudara digoncangkan. Anak-anak sekolah saudara online, saudara juga harus mendampingi anak-anak. Bagaimana kesabaran juga di sana diperlukan. Haleluya. Dan juga dalam dunia bisnis dan lain sebagainya saudara. Kadang-kadang kan banyak orang saudara, ketika omset menurun, kemudian saudara persoalan terjadi dalam bisnis usahanya saudara. Yang kena dampak itu bukan dirinya sendiri, tetapi keluarganya juga. Orang lain, karyawannya saudara, teman-temannya saudara. Dia menjadi orang yang mudah marah, mudah kecewa. Dan menunjukkan karakter-karakter yang tidak bagus. Tapi hari ini saudara, saya berdoa setiap saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini. Saudara akan tetap untuk menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, selanjutnya apa ciri daripada orang yang dewasa di dalam Tuhan? Nah, ini sangat penting menurut saya. Yang ketiga adalah penuh dengan kasih atau agape. Ya, saya akan fokuskan dengan kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat, kasih Tuhan kepada kita. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kita akan baca sama-sama di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Kita baca sama-sama 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, hal yang terakhir yang menunjukkan saudara dan saya orang yang dewasa adalah saudara penuh dengan agape, yaitu kasih Allah. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa firman Tuhan mengatakan begini, Tuhan yang sudah mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Apa artinya ini? Saudara, kalau dilihat, kita ini siapa sih saudara? Ya, orangnya bobrok, orangnya kurang ajar, orangnya suka menentang, suka memberontak kepada Tuhan, dan seterusnya saudara.
itu dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Ini luar biasa saudara. Dan itulah kasih Allah. Tidak melihat kita siapa. Tidak melihat kita juga ada apa di dalam diri kita. Enggak saudara, tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tuhan mencintai kita bukan karena kita baik. Bukan karena kita cantik, ganteng, kaya. Kemudian kita baik, rupa dan lain sebagainya. Tidak. Tapi justru karena ada begitu banyak kekurangan. Itulah kasih agape. Dan ini juga harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengasihi istri, kita mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengasihi teman-teman, jemaat, semuanya saudara. Bukan karena ada kelebihannya. Tapi justru karena kekurangan dan itu ketika kasih saudara bagikan kepada mereka. Agape. Maka kasih itu akan memenuhi kehidupan mereka. Dan kehidupan mereka juga bisa berubah di dalam Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan juga katakan saudara bahwa kalau kita saudara ada kasih Allah dalam kehidupan kita, maka cirinya saudara selanjutnya adalah dia harus mengasihi sesama, saling mengasihi orang lain. Saudara tentu ini menjadi ukuran kalau ada orang kasih dalam kehidupan kita. Saudara betapa tidak fair gitu ya. Ketika saudara mengatakan saya ini punya kasih Allah. Oh buktinya apa? Buktinya saya menyembah, mengangkat tangan, saya menyanyi, saya bisa menangis. Tapi firman Tuhan katakan begini saudara. Kalau kamu punya kasih Allah, maka haruslah juga kamu saling mengasihi. Banyak orang saudara pelayanannya luar biasa. Permainan musiknya luar biasa. Khotbahnya luar biasa, nyanyinya luar biasa, menjadi pelayan Tuhan yang lain juga luar biasa. Tetapi begitu disakiti orang saudara, maka apa yang terjadi? Agapenya tidak muncul. Nah Tuhan mau katakan kalau engkau ada kasih, engkau bisa mengasihi orang. Juga seperti Tuhan mengasihi kita. Tentu hal ini saudara bukan sesuatu yang mudah juga. Ini sesuatu yang kita latih terus menerus. Haleluya. Saya pun hari ini masih belajar saudara. Dan Tuhan mau saudara kita melakukannya saudara. Ayo mulai belajar mengasihi orang-orang yang membenci kita. Amin. Mengasihi orang-orang yang memusuh kita. Mengasihi saudara orang-orang yang mungkin kita tidak sukai. Dengan cara yang luar biasa saudara. Seperti Yesus. Yesus ketika saudara disalibkan dia katakan begini saudara. Tuhan ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu yang Tuhan katakan. Hari ini pun saudara kita bisa berkata pada orang-orang sekeliling kita yang menyakiti kita. Tuhan ampunilah sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan. Dan berkati mereka saudara. Jangan mengutuki, berkati mereka. Tuhan aku berdoa buat mereka yang memusuhi aku, berkati mereka. Dalam nama Yesus. Itu yang seharusnya kita lakukan. Haleluya. Kita harus belajar untuk ini. Nah saudara yang kasih Tuhan. Tuhan mau ketika kita memiliki kasih Allah, maka kita tidak perlu bertanya-tanya lagi di mana Tuhan. Sebab ketika saudara punya agape, maka Tuhan katakan Tuhan ada tetap di dalam kita. Wow, kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka saudara mujizat juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang setuju, katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan. Saya di sini menjabarkan bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kasih agape. Ya, yang pertama adalah dia tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Saudara, dalam masa-masa akademi corona seperti sekarang ini, saudara, kita harus bisa menunjukkan begini, saudara, bahwa kita bisa menolong bukan karena kita kelebihan, tetapi karena kita benar-benar, saudara, mau untuk mengasihi orang lain. Dan selanjutnya saya katakan begini saudara, menolong bukan untuk mengharapkan imbalan. Memberi, mengasihi saudara, demikian juga ini kita bisa lakukan dalam pelayanan kita saudara. Kita menabur dalam pekerjaan Tuhan, bukan mengharapkan imbalan. Tapi sebenarnya lebih kepada bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kita membagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, bukan karena kita mengharapkan imbalan. Seperti orang main judi gitu saudara. Tidak. Tapi benar-benar karena mengasihinya. Dan selanjutnya saya katakan begini saudara. Bahwa kesusahan bukan
alasan untuk kita tidak memperhatikan orang lain. Pak, saya sendiri Pak dalam keadaan yang berkekurangan, berkesusahan. Justru saudara, Yesus ketika dia disalib, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tetap mengeluarkan kata-kata berkat. Dia tetap memberkati orang lain, saudara. Demikian juga hari ini. Kalau saudara dan saya memiliki kasih agape, saudara. Kalau Tuhan yang suruh, berilah, saudara. Tentu harus juga bijaksana ya. Jangan sampai saudara benar-benar berkekurangan, kemudian saudara orang lain berkelimpahan yang saudara beri. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan juga. Yang jelas begini saudara, kalau saudara sudah Tuhan taruh kasih agape, Tuhan akan memberitahukan hal-hal apa yang saudara dan saya juga lakukan. Kemudian di sana saya tuliskan begini juga, melayani tanpa pamrih, baik dalam keluarga, gereja, dan bermasyarakat. Saya senang sekali saudara bagaimana kawan-kawan, teman-teman saya melihat saudara mungkin berada di Bondowoso, saya juga punya kawan saudara yang ada di Jakarta, di Batam saudara, mereka begitu luar biasa sekali saudara. Mereka melayani tanpa pamrih. Wow, tanpa hitung-hitungan kepada Tuhan. Dan itu adalah ciri kasih agape. Dan firman Tuhan bilang begini saudara, kalau ada agape dalam diri saudara, itu tandanya Allah ada dalam diri saudara. Haleluya. Itu luar biasa sekali saudara. Karena apa? Karena inilah ciri daripada kedewasaan. Banyak orang saudara mengukur kedewasaan dengan apa? Pelayanannya luar biasa Pak, khotbahnya luar biasa Pak. Berkatnya luar biasa juga katanya saudara. Wow, ini kan berbahaya saudara. Kedewasaan diukur dengan berkat. Tidak saudara. Kedewasaan diukur juga selain daripada pikiran kita, karakter kita, juga kasih yang ada dalam diri kita saudara. Saudara, orang yang tidak dewasa atau punya sifat kanak-kanak saudara, maka dia pasti akan mementingkan dirinya sendiri. Kalau Yesus punya sifat kanak-kanak saudara, maka dia pasti akan menyelamatkan diri sendiri. Dia akan lari dari kenyataan, dia tidak mau disalib dan dunia tidak diselamatkan hari ini. Tapi itu bukan ciri Allah, bukan sifatnya Yesus. Sifat Yesus adalah agape dan itu adalah kedewasaan penuh yang dimiliki oleh Yesus. Dan agape ini juga saudara harus kita miliki hari ini. Amin. Agape saudara harus menjadi bagian daripada kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya bagikan hari ini. Kiranya memberikan kekuatan kepada kita, menambahkan iman juga dalam diri kita saudara. Dan saya yakin saudara membuat kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Di bulan Agustus ini kami banyak belajar bagaimana kami mau bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Kami tidak mau hidup selalu menjadi kanak-kanak dan tidak ada pertumbuhan. Kami mau melangkah bertumbuh dan dalam langkah pertumbuhan kami tentunya ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Namun kami akan tetap melangkah, kami akan bertumbuh terus di dalam firman-Mu. Ajar kami untuk berpikir, memiliki pola pikir yang dewasa, memiliki karakter juga yang dewasa yang sama seperti Engkau, dan memiliki kasih yaitu agape, di mana kedewasaan penuh itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati umat-Mu yang hari ini ikut ibadah online Tuhan, tolong kami Bapa, sebab seringkali kami tidak mampu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kami terus membuka hati kami. Dan kami akan terus bertumbuh dewasa dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami menjadi mempelai atau pengantin wanita untuk siap menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Sebab Engkau adalah mempelai pria kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan usaha. Berkati dalam rumah tangga. Kuatkan setiap saudara-saudara kami semuanya Tuhan, setiap keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih.
Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dan percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Siapkan roti dan juga anggur perjamuan. Saudara yang ada di rumah yang tidak memiliki hosti bisa mengganti dengan roti tawar. Dan selanjutnya yang tidak ada anggur perjamuan bisa mengganti dengan teh atau sirup atau juga bisa air putih. Haleluya. Kita akan berdoa untuk perjamuan ini. Bapa, kuduskan setiap perjamuan kudus yang kami lakukan. Mungkin kami menggunakan roti tawar biasa, juga air, teh atau sirup, bukan seperti hosti dan juga anggur perjamuan. Namun kami mau memaknai di dalamnya bahwa apa yang kami lakukan berkenan di hati-Mu. Sucikan, kuduskan. Dikuduskan juga Tuhan setiap apa yang kami makan dan kami minum hari ini. Kami percaya ada manifestasi kuasa Tuhan bekerja. Kami diingatkan kembali akan perjanjian-Mu yang Tuhan ikatkan kepada kami, yang sudah dimeteraikan dengan darah Kristus yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala, tanda kita menghormati dan menghargai korban Kristus di kayu salib. Kita mengangkat roti kita sama-sama. Dan setiap saudara yang mengangkat roti ini sudah melihat 2000 tahun yang lalu Yesus disiksa, disalibkan, dianiaya. Tubuhnya diinjak-injak, dipakukan di kayu salib. Lambungnya juga ditikam. Satu penderitaan yang berat dia alami. Dan tahukah saudara, dia lakukan buat kita semuanya. Untuk penebusan dosa kita, menjadi teladan juga buat kita. Bahwa di balik salib ada mahkota. Di balik salib ada tahta kemuliaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Saudara dengar firman Tuhan. Malam waktu Yesus disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya mari angkat cawan kita melebihi kepala. Kami menghormati, menghargai sebesar-besarnya pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan ketika 2000 tahun lalu darah-Mu tercurah, darah itu menjadi meterai untuk kami menjadi anak-anak Allah. Darah-Mu juga mengampuni segala dosa-dosa kami. Darah-Mu juga Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Membebaskan kami dari segala kutuk dosa. Dan membawa kami kepada kemuliaan Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan. Selanjutnya dia berkata. Sesudah dia mengambil cawan. Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan kita. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan dan mulai sembah Dia. Berikan ucapan syukur-Mu yang terbaik buat Tuhan. Oh rapatakaralalabaralalabar. Terima kasih Tuhan. Oh ralalabaralalabar. Kau menebus kami Bapa. Engkau melayakkan kami Tuhan. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Engkau juga Tuhan memberikan kami berkat jasmani dan rohani yang luar biasa. Engkau juga memelihara, menyehatkan kami semuanya Tuhan. Menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih memberkati atas usaha pekerjaan kami Tuhan. Ora patakaralalabaralalabar syarabaralalabaralalabaralalabar. Kipakaralalabar syarabaralalabaralalabar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan, kami sudah menjadi satu daging dengan Engkau Tuhan.
Kami sudah menyatu manunggal dengan Tuhan hari ini Bapa. Di mana Kristus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan DNA-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kami bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Kami tidak mau menjadi anak-anak terus. Kami mau menjadi dewasa dan siap menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami mau disebut sebagai mempelai yang dewasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Terima kasih kami boleh menikmati perjamuan kudus. Dan kami terus menikmati hadirat Tuhan di dalamnya. Manifestasi kuasa Tuhan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita melalui perjamuan ini. Katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih kami masih diizinkan Tuhan juga. Kami boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami juga mau belajar taat Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Kami percaya ketika kami hidup, kami taat melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami percaya janji-Mu itu yang Tuhan genapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menabur. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, puji Tuhan saudara. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Amin. Saya percaya kita semuanya diberkati dan kita mau terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara, kita akan mampu sebab bukan dengan kekuatan kita, melainkan oleh karena Tuhan. Amin. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya, berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati usaha bisnis dan pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu,
dan terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.